Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Alamuddin Yasin, dosen mata kuliah Fikih Usul Fikih di STIT Buntet Pesantren. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang masalah istihsan dan maslahah mursalah dalam fatwa transplantasi organ. Namun sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, kita buka perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah agar perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, saya ingin mengabsen kehadiran teman-teman terlebih dahulu untuk memastikan perjalanan kuliah kita hari ini. Eki Saputro Hadir. Fadlan Amani, Muhammad Lutfi, Hadir. Anggun Fitriani, Melia, Firda Setyaningsih, Oke, baik teman-teman. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam dunia kesehatan. Dan fikih atau syariat perlu menyelesaikannya karena tidak ditemukan masalah ini di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kasus transplantasi organ. Apa itu transplantasi organ? Transplantasi organ itu adalah memindahkan salah satu organ ke organ yang lain dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, seperti contoh kasus, ada seorang yang terkena penyakit ginjal, ginjalnya sudah mengalami kerusakan dan perlu diganti dengan ginjal yang masih sehat atau masih bagus. Meskipun hal ini terjadi kasusnya oleh mayat, seumpamanya, sehingga organ sehat dari mayat ini bisa dipindahkan kepada organ orang yang hidup namun organnya sakit. Nah, permasalahan ini tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran, sehingga ijtihad baru diperlukan dalam hal ini. Ada beberapa identifikasi masalah yang perlu kita kaji dalam hal ini. Yang pertama adalah dalil nas Al-Quran dan hadis ini tidak secara eksplisit dan tidak menjelaskan langsung tentang masalah hukum transplantasi organ, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan ijtihad dengan metode-metode tertentu. Antara lain, kasus lain adalah konflik nilai antara larangan mutilasi dan penyelamatan jiwa. Ya, di dalam Islam, jenazah ini dianggap mulia dan tidak boleh disiksa. Namun di sisi lain, demi menyelamatkan orang yang masih hidup, kita perlu untuk mengoperasi atau membedah tubuh orang yang sudah meninggal dunia dengan organ yang masih sehat. Nah, dari masalah inilah kebutuhan metodologi ijtihad melalui metode usul fikih ini diperlukan untuk pengembangan hukum yang baru. Nah, kita coba membahas masalah transplantasi organ ini dengan pendekatan metodologi ijtihad, istihsan, dan maslahah mursalah. Selanjutnya adalah istihsan. Istihsan itu apa sih? Istihsan itu secara bahasa artinya menganggap baik. Istahsana yastahsinu istihsana. Dalam istilah usul fikih, istihsan itu adalah metode ijtihad dengan cara meninggalkan kias jali menuju kias khofi atau kepada pertimbangan suatu kemaslahatan yang lebih kuat. Nah, tujuan ini adalah untuk mencapai keadilan dan kemudahan dalam penerapan syariat.
Itu yang disebut dengan istihsan. Yang menggagas pertama kali istihsan itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Jadi istihsan ini ketika suatu hal yang tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran, maka kita boleh menggunakan metodologi ijtihad istihsan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah ini adalah sebuah metodologi ijtihad yang digagas oleh Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, menggagas maslahah mursalah. Konsepnya bagaimana? Maslahah mursalah itu konsepnya adalah segala sesuatu yang dinilai baik dan tidak pernah ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi ada kebaikan atau kemaslahatan di dalamnya, maka di situ ada syariat. Dan inilah yang disebut dengan maslahah mursalah, atau dalam istilah kaidah di mazhab Syafi'i adalah idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Ketika ditemukan sebuah maslahat, maka di sana terdapat syariat Allah. Nah, inilah yang disebut dengan maslahah mursalah yang kemudian dari tahun ke tahun berkembang sampai dikembangkan oleh Asy-Syatibi menjadi maqasidus syariat. Lalu bagaimana kasus transplantasi organ yang dikaitkan dengan kajian-kajian metodologi ijtihadnya Imam Abu Hanifah istihsan dan metodologi ijtihadnya Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi, yaitu maslahah mursalah. Kita saksikan penjelasannya. Transplantasi organ adalah tindakan medis untuk memindahkan organ tubuh dari satu orang ke orang lain guna menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup. Dalam fikih, persoalan ini menjadi tantangan karena tidak ditemukan dalil langsung yang membahasnya secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama perlu melakukan ijtihad, yaitu usaha untuk menggali hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat. Para ulama menggunakan pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan, yaitu manfaat besar bagi manusia. Salah satunya adalah konsep istihsan, yaitu memilih pendapat yang dianggap paling membawa kebaikan meskipun berbeda dari kaidah umum. Ada juga pendekatan maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam dalil, tetapi sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti menjaga nyawa dan meringankan penderitaan. Salah satu yang sering menjadi perdebatan adalah pengambilan organ dari jenazah. Dalam Islam, jenazah harus dihormati dan tidak boleh disakiti atau dirusak. Namun, dalam situasi tertentu, pengambilan organ dapat dibolehkan jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa dan dilakukan dengan tetap menjaga martabat jenazah. Dalam fikih, ada kaidah bahwa dalam kondisi darurat, hal yang terlarang bisa dibolehkan. Jadi, jika transplantasi organ menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup seseorang, maka hukum asal yang melarang pengambilan organ bisa dikecualikan, selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga jiwa manusia. Maka dari itu, transplantasi organ, terutama ketika menyelamatkan nyawa, selaras dengan misi utama syariat Islam, yaitu memberikan rahmat, mencegah kerusakan, dan melindungi kehidupan. Pandangan ulama dan fatwa resmi. Banyak lembaga keagamaan, baik nasional maupun internasional, telah membolehkan transplantasi organ, di antaranya Majelis Ulama Indonesia, Majma' Fiqh Islami Oksadi, Darul Ifta, Mesir. Mereka menyatakan transplantasi boleh dengan syarat-syarat ketat seperti ada izin dari pendonor atau keluarganya, tidak ada unsur jual beli organ, dilakukan oleh tenaga medis profesional, bertujuan menyelamatkan atau memperbaiki kehidupan pasien.
Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Eki. Saya ingin menanyakan persoalan tentang maslahah mursalah. Yang mana maslahah mursalah ini adalah metodologi yang digunakan oleh Imam Malik. Yang mana dimaksudkan maslahah mursalah ini yang diterapkan dalam metodologi yang diterapkan oleh Imam Malik ini seperti apa? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Maslahah mursalah yang dimaksud oleh Imam Malik adalah segala sesuatu maslahah yang tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran. Maslahah seperti apa yang dimaksud? Spesifikasi daripada maslahah tersebut. Maslahah yang dimaksud oleh Imam Malik ini tertuang seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Nurdin Al-Khadimi dalam bukunya Maqasidus Syariah, adalah ada 3 indikator yang mencirikan sesuatu itu bisa dikatakan dengan maslahat. Yang pertama adalah ketika sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ketika tidak dilaksanakan, maka akan timbul madharat atau suatu hal yang bahaya. Seperti contoh misalnya, ada orang yang sakit, kemudian dia harus minum obat. Kalau tidak minum obat, maka dia akan tambah sakit. Nah, obat ini yang disebut tadi untuk menyembuhkan, ini adalah sebuah maslahah. Karena ketika dia tidak minum obat, akan kemungkinan besar akan timbul penyakit yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi maslahat itu oleh ahli. Jika kaitannya dengan kesehatan, maka yang harus berbicara adalah dokter. Dari semua paparan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ dalam kasus maslahah mursalah ini telah difatwakan oleh banyak ulama. Antara lain Majelis Ulama Indonesia atau Lajnah Fatwa Internasional yang menyatakan bahwa transplantasi organ ini diperbolehkan selagi ada beberapa catatan. Yang pertama, adanya sukarela tanpa adanya paksaan dari si pendonor atau keluarga pendonor. Kemudian yang kedua, ada rekomendasi dari dokter bahwa dia sakit dan membutuhkan organ baru. Kita dapat menyimpulkan juga bahwa metodologi istihsan dan maslahah mursalah ini adalah metode yang penting untuk menentukan hukum kebolehan transplantasi organ. Tidak hanya sampai di sini, kasus-kasus yang ada di dalam semua kehidupan dan aspek kehidupan semuanya, jika tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran, namun hal tersebut masih bisa dinilai baik, bisa dipertimbangkan antara madharat dan maslahatnya, maka kita bisa menentukan hukum ini menggunakan metodologi istihsan dan maslahah mursalah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Itu adalah masalah transplantasi organ dalam bingkai kajian istihsan dan maslahah mursalah. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Saya Dr. Ahmad Alamuddin Yasin, dosen pengampu mata kuliah fikih dan usul fikih di STIT Buntet Pesantren. Saya izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.